Halo Sobat Rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih mengharapkan 19 juta lapangan pekerjaan? Hehehe. Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film berjudul Affinity tahun 2025 menceritakan tentang seorang pensiunan marinir yang kembali beringas ketika orang yang dicintainya diculik oleh sekelompok mafia. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja keluarkanlah tangan kiri kalian yang penuh dosa itu dari celana dalam, bakar rokok hasil kasbonnya. Gua Al, let's to movie. Di awal film kita akan diperlihatkan POV dua orang tentara Amerika Serikat yang nampak akan melakukan penyelamatan terhadap seorang tentara wanita yang sedang disandra. Dengan strategi penyerangan yang sudah disusun sangat matang, mereka berhasil menyerang tempat tersebut dan menyelamatkan Sandra. Namun sayangnya karena kemauan sutradara, satu tentara tewas pada insiden ini. What you say? Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bruno, tapi bukan pemain King MU. Bruno ini merupakan satu tentara lainnya yang selamat pada insiden penyerangan tadi. Dan karena hal itulah, saat ini Bruno memilih pensiun sebagai seorang tentara. Saat Bruno sedang melamun sambil masbuk tipis-tipis di sebuah bar, ada seorang wanita yang tiba-tiba sok asik kepadanya. Di waktu yang bersamaan, seseorang terlihat sedang memasukkan semacam obat ke dalam minuman Bruno. Dan tak butuh waktu lama, setelah Bruno meminumnya, Bruno langsung terlihat keliengan. Setelah itu wanita ini pun mengajak Bruno untuk keluar jalan-jalan. Dan tanpa sadar, Bruno terlihat memberikan uangnya kepada wanita tersebut. Listen, you are very beautiful. Saat Bruno tersadar, Bruno melihat beberapa orang yang sedang mencoba menjarahnya. Melihat itu, Bruno pun langsung memberikan perlawanan kepada mereka. Seperti yang kita tahu, Bruno ini merupakan seorang pensiunan tentara pasukan khusus. Jadi melawan preman-preman seperti mereka bukanlah masalah yang besar. Akan tetapi setelah keributan tersebut, sialnya para polisi kebetulan datang ke sana yang membuat Bruno harus ditahan. Tapi tak butuh waktu lama, Bruno pun dibebaskan setelah mendapatkan jaminan dari seorang pria tua bernama Joe. Ya, macam. Joe ini sudah menganggap Bruno sebagai anaknya sendiri, yang ternyata dahulu ayah Bruno merupakan rekan dekat Joe sebelum akhirnya ayah Bruno tewas di hadapan Joe. Sama seperti Bruno, Joe juga merupakan seorang pensiunan. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa tentara yang tewas pada awal film tadi merupakan saudara Bruno. Karena hal itulah kehidupan Bruno saat ini penuh penyesalan, hampa, dan seolah tidak memiliki tujuan hidup. Joe pun mencoba untuk menasihati Bruno untuk jangan berlarut-larut terjebak di masa lalu. Meskipun menyakitkan, kehidupan akan terus berjalan. You don't get it, man.
Your father died in my fucking arms! Malam harinya, Bruno yang selalu terbayang-bayang dengan wajah saudaranya nampak frustasi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat Bruno ingin mendor kepalanya, tiba-tiba handphonenya berbunyi yang membuat Bruno mengurungkan niatnya. Wanita yang menelpon Bruno ini bernama Fit. Saat itu Fit mengajak Bruno untuk masbuk-masbukan, tapi Bruno menolak ajakan tersebut karena dapat menimbulkan banyak dosa. Man, you went out partying without me? A girl robbed and drug me. Kemudian saat Bruno sedang tidur, Bruno mendengar suara bising dari luar. Saat Bruno memeriksanya, terdapat seorang wanita yang terkapar di sana. Melihat hal itu dan karena cakep juga, Bruno pun membawa wanita tersebut ke dalam rumahnya. Tidak hanya itu, Bruno juga memberikan makanan serta merawatnya. Some dry clothes, okay? Keesokan harinya saat Bruno sedang bekerja sebagai pelayan restoran di tempat Joe, Bruno memberitahu Joe tentang wanita yang ditemuinya semalam. Joe yang mendengar hal itu mengingatkan Bruno untuk hati-hati terhadap orang asing. Namun Bruno terlihat sebodoh amat dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Make it here on time, okay? And that's not ready! Singkat cerita, saat Bruno kembali ke rumahnya, Bruno melihat wanita yang ditemuinya sedang melamun. Di sana Bruno pun mencoba mengajak wanita tersebut berkenalan, yang ternyata wanita tersebut bernama Athena. Entah siapa dan dari mana asalnya, Athena terlihat seperti orang kebingungan. Tapi Athena sempat memberitahu Bruno bahwa ia mengingat tentang dirinya yang sedang berlarian kabur di sebuah tempat semacam kebun bunga. I remember something. But flowers? Do you? Kemudian agar Athena tidak jenuh dan lebih rileks, Bruno mengajak Athena jalan-jalan mengelilingi kota. Pada saat itu Athena nampak senang dan dari sinilah hubungan mereka semakin dekat. Bahkan sepulang dari jalan-jalan, mereka langsung melakukan adegan yang kita semua suka. Semenjak kedekatan Bruno dan Athena, Bruno terlihat lebih semangat menjalani hidup dan kembali memiliki tujuan. Bruno juga memperkenalkan Athena kepada Joe serta Fit, dan di sini mereka semua terlihat menyukai Athena dan dapat menerima kehadirannya. Hari demi hari Bruno lalui dengan semangat baru, warna baru karena kehadiran sang bubub Athena. Suatu hari saat Bruno dan Athena sedang ngedate seperti biasa, Athena tiba-tiba terlihat panik dan langsung mengajak Bruno untuk kabur. Saat Athena melihat seorang pria botak, kekar, tinggi, tapi bukan Om Deddy Corbuzier. Sampai di suatu tempat, Athena terus mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali. Bruno yang penasaran pun memutuskan untuk memeriksa siapa orang yang dimaksud Athena. Namun tiba-tiba saat baru beberapa langkah, kita akan melihat tempat tersebut yang diserang secara membabi buta oleh sekelompok orang. Find her. Entah siapa orang-orang tersebut dan apa hubungannya dengan Athena, tidak ada yang tahu. Namun yang jelas saat ini keselamatan Athena sedang terancam. Dengan skill bela diri yang Bruno punya, Bruno berhasil menumbangkan satu persatu orang-orang tersebut. Namun sayangnya, meskipun sudah berusaha keras, Bruno gagal menyelamatkan Athena yang saat itu dibawa oleh orang-orang tersebut. Setelah kejadian tersebut, Bruno pun langsung pergi ke tempat Fit. Di sana Bruno pun menceritakan kejadian serta petunjuk yang ia tahu. Bruno bercerita bahwa waktu itu Athena pernah berbicara tentang dirinya yang kabur dari sebuah ladang bunga. Mendengar hal itu, Fit pun menduga bahwa mungkin saja Athena memiliki keterkaitan dengan semacam obat narkoboy yang diketahui bahan bakunya adalah bunga.
Tidak hanya itu, Fit juga yakin obat yang dimasukkan ke dalam minuman Bruno pada awal film tadi merupakan jenis obat yang sedang mereka bahas saat ini. She was afraid. And now they use that drug to rob people. About 20 years ago, Kemudian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bruno dan Fit pun pergi ke tempat diskotik. Tujuan awal mereka di sana adalah mencari pengedar jenis obat yang dimaksud. Tak lama kemudian, benar saja mereka melihat beberapa orang yang mencurigakan. Bruno dan Fit pun langsung menjalankan aksi mereka, di mana Fit berpura-pura mendekati pria yang diduga sang pengedar dan langsung menghajarnya. Ketika di dalam mobil, Bruno pun memaksa pria tersebut untuk memberitahunya dari mana asal obat tersebut. Dengan sangat mudah, Bruno pun mendapatkan alamat lokasinya. Di sana tanpa berbasa-basi, Bruno langsung datang ke tempat tersebut dan mengobrak-abriknya secara membabi buta. Setelah itu Bruno pun kembali menyandra seorang pria. Untuk membuatnya buka mulut, Bruno pun ngejejelin pria tersebut obat yang dimaksud. Ketika pria tersebut mulai terkena efeknya, Bruno dan Fit langsung mengulik informasi darinya. Pria tersebut pun menyebutkan sebuah nama yaitu Krieger dan sebuah tempat pertemuan yaitu Prapadeng. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bruno dan Fit menaruh pria tersebut di bagasi mobil dan akan segera menuju ke lokasi yang didapat. Kika. Prapadang. Sesampainya mereka di sana, Joe pun menelpon mereka. Namun Bruno melarang Fit untuk mengangkatnya. Setelah itu mereka pun langsung menyusun strategi, di mana Bruno akan menaruh GPS ke mobil Krieger dan pergi secepatnya. Pada saat itu Bruno mulai menyusup ke dalam dan Bruno juga sempat menubahkan beberapa orang di sana. Setelah berhasil meletakkan GPS ke mobil Krieger dan saat Bruno ingin pergi, tiba-tiba di sisi lain, Fit yang berkomunikasi dengan Bruno melalui telepon pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Bruno. Kemudian saat Fit melihat bagasi belakang pun, ternyata pria yang mereka sandra sudah tidak ada di sana. Dan tak lama kemudian, pria tersebut muncul dan langsung menyerang Fit. Namun Fit ini bukanlah wanita sembarangan. Terbukti dari otot yang dimilikinya, di mana Fit dapat dengan sangat mudah menghabisi pria tersebut. Kembali ke Bruno, di mana saat ini ia sedang disandra oleh Krieger. Di sini Krieger pun menanyakan untuk siapa Bruno bekerja. Namun Bruno tidak memberikan jawaban yang efisien kepada Krieger. Tidak ingin membuang-buang waktu, Krieger pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengeksekusi Bruno. Namun film ini tidak akan tayang jika Bruno tewas. Oleh karena itu, Bruno berhasil menghandle situasi ini. Dan justru para bawahan Krieger lah yang tumbang pada saat itu. Pertarungan Bruno dan Fit melawan para bawahan Krieger pun berlangsung cukup sengit. Bahkan di sini Joe datang ke sana berkat Sherlockan yang diberikan Fit lewat WhatsApp. Suara tembakan, pukulan terdengar dari berbagai arah yang membuat jiwa adrenalin dalam diri gua meronta-ronta melihat pertarungan tersebut. Setelah mereka mengalahkan para kroco-kroco tersebut, di sini Joe harus menutup usianya karena sempat terkena tikaman di pertarungan tadi. Tidak hanya Joe, Fit juga terlihat terluka cukup parah. Karena hal itulah Fit memutuskan untuk pulang dan akan membantu Bruno dari jarak jauh. I
gotta head home, B. I'm bleeding out. Berkat GPS yang telah Bruno pasang di mobil Krieger, kini Bruno berhasil melacak Krieger. Sesampainya di tempat tersebut, Bruno pun menyerang salah seorang penjaga di sana. Dan setelah itu, Bruno menyamar sebagai penjaga di sana. Setelah masuk lebih jauh, betapa terkejutnya Bruno ketika melihat ladang bunga yang begitu sangat luas. Tidak hanya itu, Bruno juga melihat banyak aktivitas di sana. Pembuatan obat-obatan, para pengangguran yang sedang mabar, dan lain sebagainya. Setelah itu, Bruno pun menghampiri seorang karyawan di sana dan memintanya untuk menghantarkan Bruno ke ruang komunikasi. Dengan ancaman yang Bruno berikan, saat ini Bruno berhasil menyusup ke ruang komunikasi. Dengan kemampuan hacking ala Bjorka yang Fit punya, saat ini mereka berhasil mengendalikan seluruh sistem di sana. Pada saat itu, gua, Anda, Abang Cuangki yang tidak menonton film ini akan dibuat terkejut ketika sebuah fakta terungkap yang ternyata ada sebuah ilmuwan terkenal bernama Dr. Kowalski, yang dimana istri Kowalski sudah lama meninggal dan beliau berambisi untuk melahirkan istrinya kembali. Dengan kecerdasan yang Kowalski punya, beliau berhasil menciptakan seorang manusia yang mirip dengan istrinya. Dan manusia itu adalah Athena yang kita kenal. Simpelnya, Athena merupakan manusia ciptaan Kowalski yang dibuat dari gabungan beberapa DNA manusia. Oh, Bruno. Athena is not. Tak lama kemudian ada seorang penjaga yang mendatangi ruang komunikasi. Setelah Bruno mengalahkannya, di sini kita bisa melihat proyek manusia yang sedang berjalan, di mana tidak hanya Athena, akan tetapi banyak manusia yang sedang dalam tahap pembentukan. Kemudian Bruno pun pergi ke sebuah rumah yang ada di tengah kebun bunga. Pada saat itu Bruno terlibat pertarungan melawan banyak pasukan Dr. Kowalski. Dan lagi-lagi di sini kita akan disajikan adegan action yang WoW banget. Sampai pada akhirnya Bruno dapat bertemu langsung dengan Krieger. Dan saat itu Dr. Kowalski juga muncul di sana. Sempat berbincang sedikit dengan Kowalski. Setelah itu Bruno terlibat duel sengit dengan Krieger. Meskipun sempat kewalahan, Bruno akhirnya dapat mengalahkan Krieger. Setelah Bruno mengalahkan Krieger, sayangnya Bruno berhasil ditangkap oleh Kowalski. Namun karena semangat cinta yang Bruno punya, Bruno berhasil membalikan keadaan dan mengambil kembali cintanya, yaitu sang bubub Athena. It's okay. My name is Athena. Kemudian selepas semua kejadian tadi, saat ini Bruno, Fit, dan Athena memiliki kehidupan yang normal dan bahagia pada saat itu. Film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini memiliki konsep cerita yang menarik. Tapi sayangnya, menurut gua harusnya Dr. Kowalski diberikan scene yang banyak agar kita sebagai penonton benar-benar paham dan puas tentang konflik utama pada film ini. Tapi kebayarlah dengan action yang diberikan pada film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah usahakan orang yang kalian cintai, bukan malah mengusahakan pacar orang. Gua Al mewakili seluruh Mimi Sekilas Sinema mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat rebahan, jangan